Dua perangkap siap jerat Prabowo Subianto. Memasuki 50 hari pertama pemerintahan Prabowo, masyarakat disuguhkan dinamika politik yang membesarkan harapan rakyat. Selain penangkapan para pelaku tindak pidana korupsi, Prabowo juga membuat kebijakan yang tergolong populis, yakni menaikkan gaji para guru, menaikkan upah minimum, dan menurunkan harga tiket pesawat. Keempat hal ini jelas membangun harapan besar sebagian rakyat Indonesia yang selama ini boleh dikatakan sudah pasrah dan frustasi dengan perilaku korupsi di lingkungan para pejabat. Rasa frustasi ini tergambar misalnya dalam puisi karya Adi Masardi yang berjudul Negeri Para Bedebah. Puisi ini pernah dibacakan di halaman kantor KPK pada 2 November 2009 sebagai keprihatinan atas dugaan kriminalisasi terhadap lembaga anti rasuah itu. Harapan pada Prabowo ini diperbesar oleh kemampuan Prabowo mengangkat isu-isu tepat di sektor perbaikan demokrasi, sebagaimana misalnya disampaikan dalam acara HUT ke-60 Golkar baru-baru ini. Misalnya gagasan pilkada yang lebih efisien dan murah, yakni kembali dipilih oleh DPR atau DPRD. Gagasan ini sepertinya disambut hangat oleh para ketua partai yang hadir, dan tentu saja ini menambah nilai sosok Prabowo di lingkungan masyarakat politik Indonesia. Namun dalam sambutan Roger atau Rocky Gerung pada sebuah acara Forum Tanah Air, harapan besar pada Prabowo ini bisa terhambat bahkan hilang oleh dua hal, yakni minimnya kapasitas para menteri yang kurang bahkan tidak mampu mengimbangi impian atau cita-cita besar Prabowo, dan hilirisasi industri yang disebutnya kotor di hulu. Hal pertama ini diungkap Rocky Gerung dengan menyodorkan fakta bahwa seminggu setelah retret di Hambalang, ada menteri yang gunakan capnya untuk hubungi para kades agar mendukung istrinya di pilkada. Yang kedua, soal hilirisasi yang kotor di hulu, yaitu terkait dengan monopoli industri hulu oleh beberapa pengusaha besar tanpa proses lelang yang masuk akal. Hilirisasinya baik karena memperluas keterlibatan rakyat, namun hulunya kotor karena sejumlah industri hulu hanya dikuasai oleh beberapa pengusaha besar. Artinya di mata Rocky Gerung, kapasitas dan loyalitas para menteri dan monopoli industri hulu adalah dua hal yang mesti mampu dibenahi oleh Prabowo. Pembenahan kedua hal ini menjadi faktor penting agar pemerintahan bisa berjalan menuju cita-cita pemerintahan Prabowo, yakni pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Jika tidak, bukan saja cita-cita pemerintahan tidak tercapai, tapi lebih jauh apabila Prabowo kurang waspada. Bisa saja Prabowo lah yang terseret dalam pusaran korupsi dan praktek monopoli.